Selamat pagi teman-teman dari Zurich Hauptbahnhof. Saya baru aja selesai naik kereta dan di arah hotel. Jadi hotelnya tempat saya menginap semalam itu di daerah mana ya? Baden, ya Baden. Tadi sempat naik bis dari hotel ke Baden-Bahnhof dulu. Kebetulan dapat gratis, dikasih sama resepsionnya apa namanya kayak semacam Baden card gitu. Terus habis itu naik bis nyambung ke Baden-Bahnhof, baru deh naik kereta Interregio. Sekitar 3 stasiun nyampe di Zurich Hauptbahnhof. Oke teman-teman, jadi kereta yang akan saya naikin kali ini adalah kereta Eurocity dari Zurich Hauptbahnhof menuju pemberhentian terakhir di Graz, Austria. Cuman saya naiknya nggak sampai Graz, karena kan memang saya nggak menuju Graz, saya ke arah Wina. Nah, cuman perjalanan kali ini tuh sebenarnya bisa memberikan ide ke teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau lanjut selesai liburan di Swiss, mau lanjut ke Austria, misalkan kayak ke kota-kota semacam Innsbruck, Salzburg, lalu mana lagi ke Vienna, ya kan? Atau bahkan ke Hallstatt. Nah, bisa naik kereta ini teman-teman. Cuman memang kereta ini nggak direct ke arah situ ya, karena kan memang tujuan akhirnya Graz. Naik kereta dari Swiss itu kan awal mulai dari Zurich. Nah, teman-teman naik kereta ini tuh nanti bakalan ngelewatin stasiun Innsbruck teman-teman. Langsung di Innsbruck Hauptbahnhof. Jadi misalkan pemberhentian teman-teman yang pertama adalah di kota Innsbruck, nah teman-teman bisa naik kereta ini langsung turun di Innsbruck. Lalu kenapa harus naik kereta yang ini? Kenapa nggak naik railjet aja kayak biasa? Kan ada railjet reguler yang bisa langsung ke Wina, bisa langsung ke Bratislava, bahkan ada yang ke Budapest juga gitu kan. Nah, spesialnya kereta ini adalah untuk gerbong first class-nya itu ada yang panoramik teman-teman gitu kan. Jadi teman-teman setelah selesai ngetrip kereta panoramik di Switzerland, di Swiss, nah teman-teman bisa lanjut buat ke arah Austria naik kereta panoramik lagi dengan nanti melihat pemandangan sepanjang perjalanan yang keren banget, apalagi pas baru berangkat dari arah Zurich ya kan, sampai ke arah Innsbruck. Wah, itu pemandangannya luar biasa, keren banget deh. Lewatin Zurich, lewatin Walensee, terus lewatin kota-kota pas masuk perbatasan Austria, Feldkirch, mana lagi ya, Burger kalau nggak salah. Terus lewatin, pokoknya banyak deh kota-kota antara Zurich sama Innsbruck. Apalagi kalau pas autumn atau bahkan winter ya, autumn keren sih. Autumn itu kan warnanya kuning semua ya. Terakhir kemarin ke Zurich Hauptbahnhof, saya itu waktu perjalanan dari arah Munich ya. Iya betul, Munich ke arah Zurich yang waktu itu lari-larian ngejar kereta karena cuman beberapa menit gitu kan jedanya gitu. Tapi untungnya bisa kekejar. Nah saya nggak sempat sampai ke dalam sini nih. Saya cuman turun tangga terus langsung naik lagi ganti peron. Nah jadwalnya untuk yang kereta saya naikin kalau dilihat belum ada karena baru sampai jam 8.17 terakhir tuh S2. Kereta yang saya naikin nanti jadwalnya sekitar jam 8 lewat 40 tuh. Jadi setiap hari keberangkatan jam 8 lewat 40. Kalau misalkan keberangkatannya dari Graz, Eurocity ini ke arah Zurich, itu sekitar jam 9-an ya kalau nggak salah, saya lupa. Pokoknya kalau dari Zurich jam 8.40. Melewati kota-kota seperti Innsbruck, lalu Zell-am-See lanjut sampai Steinach-Erding ya kan, langsung ke arah Zurich gitu. Nah selain itu kereta ini juga bisa teman-teman kalau mau langsung arahin ke arah Hallstatt teman-teman. Jadi kayaknya kayak misalkan punya plan dari selesai di Swiss pengen langsung ke Hallstatt aja deh ya kan. Ke Innsbrucknya nanti aja dulu kan, dari Hallstatt pengen langsung ke Wina gitu kan. Bisa aja gitu. Sebenarnya saya pengen nunjukin itu tadinya. Jadi naik kereta ini buat teman-teman dari arah Zurich langsung ke Hallstatt. Tapi baru aja kemarin dapat email pemberitahuan dari OBB kalau misalkan ada kecelakaan di satu stasiun stop sebelum stasiun connection ke kota Hallstatt atau Obertraun. Jadi
mungkin keretanya untuk koneksi yang ke arah Steinach Irving. Jadi Steinach Irving itu stasiun koneksi untuk ke Hallstatt dari arah selatan. Nah itu bakalan ada replacement bus gitu kan. Nah saya udah pengalaman kalau naik replacement bus itu bakalan paling nggak butuh waktu tambah sekitar 1 jam. Dan itu aduh males banget. Belum lagi saya bawa koper gini terus bawa anak-anak gitu kan. Nah dari situ nanti tinggal naik kereta untuk tujuan ke Obertraun atau Hallstatt, dan itu rutenya super keren. Jadi dari mulai Zurich sampai ke arah Hallstatt, sampai ke arah bahkan melewati Hallstatt ya kan, ada Traunsee gitu kan, itu bakal keren banget. Cuman sayang hari ini kayaknya nggak bakal bisa lewati rute keren itu teman-teman. Jadi mungkin nanti saya bakalan stop sampai di Innsbruck, atau kalau nggak di Innsbruck ya di, nggak tahu, karena ada diversion juga ya keretanya katanya melewati Wels. Nah Wels itu kan satu stasiun sebelum Linz kalau nggak salah. Jadi mungkin saya bakalan ikut sampai Wels terus habis itu nyambung kereta buat balik ke Wina. Tapi mungkin nanti next time kalau ada waktu lagi saya bakalan tunjukin kereta ini buat direct langsung ke Hallstatt. Atau mungkin di ini deh saya kasih info screenshot sekalian ya. Biar teman-teman ada bayangan timingnya kayak gimana buat tiket terusannya dari stasiun Steinach Irving menuju Hallstatt. Oke, tapi yang penting hari ini saya pengen nunjukin kalau arah Austria dari Zurich itu punya kereta panoramik juga teman-teman. Oke, sekarang saya ternyata agak lapar sekali. Mau nyari sarapan dulu ya, tapi yang lihat tadi yang buka yang saya kenal baru Burger King. Tapi nggak tahu deh, saya mau explore stasiun Zurich dulu kayak gimana. Nanti mungkin deket-deket kereta mau berangkat, kita lanjut lagi, oke? Nah, jadi akhirnya keluar juga jadwal itu. Eurocity jam 8.40, tujuan Graz Hauptbahnhof, lewat Sargans Innsbruck Zell-am-See. Nah, ini nih nggak ada info lebih lanjut ya soal accident yang kemarin ya. Apa bisa full ya? Maksudnya keretanya apakah bakalan lewat jalur normal lagi? Nah, kalau memang lewat jalur normal nanti bisa tuh saya lanjutin perjalanan kemarin teman-teman. Jadi saya akan kasih tahu teman-teman cara dari Innsbruck, dari Zurich menuju Hallstatt direct gitu. Jadi platformnya di platform 11 nanti kereta yang saya naikin. Oke teman-teman, jadi Zurich Hauptbahnhof ini melayani koneksi internasional juga ya. Seperti yang tadi sebelumnya udah saya bilang, kereta dari Zurich ini bisa ada yang direct langsung kayak railjet menuju ke Austria, kayak kota-kota ke Wina, ya kan? Terus ke Slovakia, Bratislava, lalu juga ada kereta yang langsung ke Hungaria, Budapest, gitu kan? Kalau teman-teman mau ke arah timur. Nah, kalau misalkan teman-teman mau ke arah selatan, ke arah Itali, ada juga Eurocity yang tujuannya ke Milan, gitu kan? Eurocity-nya itu dari arah Frankfurt, ada yang dari arah sini, ada juga yang koneksi dari Frankfurt langsung gitu. Jadi teman-teman kalau mau ke utara arah Frankfurt ada juga Eurocity bisa naik. Lalu untuk summer ini kalau nggak salah ada direct train teman-teman untuk langsung menuju Pisa di Italia. Yes teman-teman nggak salah dengar, Pisa. Jadi keretanya itu direct dari Zurich sampai ke Pisa. Perjalanannya memakan waktu sekitar kayaknya berangkat pagi nyampe sore ya gitu. Jadi kalau sebenarnya enak banget kalau teman-teman dari Zurich selesai nih liburan summer ya, tapi ya mau kayaknya udah cukup lah vibe pegunungan, pengen vibe pantai gitu kan, atau vibe ya kan Pisa itu kan teman-teman bisa selain ke menara miringnya itu kan juga dekat sama Cinque Terre ya kan, bisa main di Cinque Terre atau ke Florence dari situ juga, atau pantai-pantai di Genoa arah-arah Cinque Terre juga gitu kan. Nah dari Pisa teman-teman mungkin bisa nge-base-nya nanti di Florence aja. Jadi mau ke Rome juga bisa deket, Naples juga bisa deket, ada kereta high speed juga gitu. Nah lalu dari Zurich juga melayani koneksi internasional ke Amsterdam dengan kereta malam.
Kalau direct ya, lalu teman-teman bisa juga ke Paris naik TGV Lyria. Mana lagi ya? Ke Jerman. Nah, Jerman ini bisa langsung ke Munich kalau yang ke arah timur laut, atau kalau mau ke arah utara Jermannya itu teman-teman bisa sampai ke arah Berlin. Itu perjalanan paling jauh tuh dari Zurich sampai ke Berlin. Kan? Jadi banyak banget koneksi internasional kereta-kereta untuk menuju ke Zurich, Switzerland, teman-teman. Oke, saya mau ngecek platform dulu, sekitar 20 menit kurang kereta, ya 18 menit keretanya bakalan berangkat. Kali aja udah ada di platform, jadi bisa naik duluan sekalian ngecek-ngecek gimana ruangannya. Nah, di sini juga ada ini nih, kalau teman-teman mau beli perbekalan, air, ya kan, lalu ada sandwich, salad, snack. Ngomong saya bawa koper, ada elevatornya nggak ya? Terus kalau enggak, oh ini nih, naik ini aja, elevator aja, karena bawa koper. Nah, ini juga ada pretzel König, kayak pretzel roti-rotian gitulah kalau teman-teman suka. Lumayan ada beberapa bakery dan snack. Kalau restoran saya belum lihat di sini sih. Mungkin agak keluar kali ya. Sebenarnya saya tadinya mau berangkat agak pagian dari hotel karena di Zurich ini kan ada kafe punya orang Indonesia tuh ya kan. Cuma ya karena capek kali ya badan kemarin, jadi ya udahlah skip aja. Langsung ke stasiun aja. Tuh. Loh, mana ya peron? Oh, ini dia. Ini platform 11 tapi keretanya belum datang. Nah, itu udah banyak kereta yang standby di sini. Ini ada SBB Giruno, si kereta ganteng yang waktu itu saya naikin teman-teman ke arah dari Munich menuju ke Zurich sini. Si kereta ganteng, nyaman, keren lah pokoknya. Lalu belum ada lagi sih kereta yang lain di sini. Di sebelah sana kayaknya ada kereta double decker Interregio mungkin. Ini baru datang kereta apa ya? Interregio juga nih. Interregio 75. Dari Luton ya. Dari Luton. Ngomong-ngomong Luton jadi ingat ini, ada kereta namanya Luton Interlaken Express ya kalau nggak salah ya, apa Zurich Luton Express gitu. Jadi kalau teman-teman mau naik kereta panoramik full dari ujung ke ujung di Swiss atau kereta wisata itu sebenarnya bisa dari arah Zurich ya kalau nggak salah. Jadi benar-benar full nikmatin train trip. Luar biasa deh, Swiss itu teman-teman nggak bakalan rugi beli tiket terusan atau tiket pasnya buat naik kereta non-stop. Karena cantik banget. Bisa explore semua wilayah naik kereta. Udah naik kereta aja. Nggak usah turun dari kereta juga oke kok kalau menurut saya. Tapi kalau yang suka sama kereta ya. Ini ngomong-ngomong tujuan, ini udah ada nih di platformnya. Eurocity jam 8.40, tujuan Graz lewat Sargans dan Innsbruck. Wah, keretanya udah ready nih. Coba kita lihat. Dia datangnya mundur tapi. Ini dia keretanya. Nah, ini gerbong second class-nya nih, teman-teman. Jadi dia gerbong seat compartment. Ini gerbong restonya. Wah, klasik, cakep tuh restonya. Ini gerbong first class yang non panoramik dengan konfigurasi 2+1. Nah, ini dia gerbong panoramanya tuh, Gotthard Panorama Express. Jadi dia gerbong panoramiknya minjem dari punya Gotthard Panorama ya. Oke, wah panjang sekali keretanya. Bawa berapa rangkaian tadi total ya? 10 ada kali ya kayaknya. 10 rangkaian. Ini. Nah, ini second class juga. Jadi gerbong first class panoramiknya di tengah-tengah ya. Antara second class dan first class.
Oke, kita langsung naik aja yuk. C163 Transalpin. Keretanya teman-teman. Oh, di ujung kereta kita. Ini dia kursi yang bakal kita naikin. Nach Graz Hauptbahnhof mit der planmäßigen Abfahrt um 8:40 Uhr. Wir wünschen eine angenehme Reise. Ladies and gentlemen, welcome aboard on the DC. Nah, keretanya yang gerbong panoramik ini lumayan ramai ternyata teman-teman. Dan kalau saya lihat sih dari tadi pada pakai pakaian ini ya, pakaian orang mau ngetrip ya, rapi-rapi banget gitu. Karena mungkin mempersiapkan naik kereta panoramik ini kali. Tipikal panoramiknya sebenarnya karena dia jendelanya besar ya, sampai ke atas gini nih. Bukan yang jendela kecil terus ada jendela yang di bagian atapnya lagi, bukan kayak gitu. Tapi dia lebih ke besar gini modelnya. Nah, ini disebut juga dengan Transalpin. Layanannya sih sama aja ya dengan first class yang lainnya. Restorannya di provide sama donsnya OBB Austria kayaknya. Nanti saya mau lihat ya menunya ada apa aja, kita cek. Nikmatin perjalanan dulu, nanti lihat ya teman-teman. Saya bakalan ngecek fitur-fitur kursinya, tapi kayaknya kalau kursi ya beginilah ya, kursi-kursi khas Swiss punyanya SBB ya kan. Karena ini gerbong punya SBB dengan colokan-colokannya, nanti saya bakal review. Kita tungguin bentar lagi keretanya bakalan berangkat, oke? Udah lewat 2 menit keretanya belum berangkat nih. Oh, itu ada tulisan itu. CA 3 menit. Berarti telat 3 menit keretanya. Ya, nggak apa-apa lah 3 menit doang. Nggak tahu sih nanti bakalan bisa ngejar kereta lanjutan apa enggak, kita lihat ya. Saya juga mau nanya sama krunya apakah kereta ini sampai Graz atau di Divers atau gimana. Oke? Nah, keretanya jalan juga plus 3 menit, jadi jam 8.43 dari stasiun Zurich Hauptbahnhof. So, liebe Fahrgäste, nochmal wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen auf dem EC 163 auf der Fahrt nach Graz Hauptbahnhof. Wir wünschen eine angenehme Reise. Ladies and gentlemen, welcome on board on EC 163 Graz Main Station. We wish you a pleasant journey. Baru berangkat dari Zurich langsung masuk ke terowongan nih, panjang banget. Kayaknya keluar dari sini langsung sebelahnya Zurichsee nih. Kalau lihat dari map. Ntar deh.
cakep deh Zurich Center. Jadi sepanjang perjalanan, karena Zurich kan panjang ya, jadi kereta ini benar-benar di pinggir danau. Kalau teman-teman ingat perjalanan saya waktu dari Zurich ke Wina naik kereta Railjet OBB yang waktu itu di bisnis kelas, yang makan dengan view itu, ini jendelanya lebih besar jadi harusnya lebih gokil sih pemandangannya. Kita lihat nanti ya. Nah, teman-teman langsung lihat pemandangannya Zurich itu udah disambut. Jadi keluar dari terowongan tadi langsung. Nah, sepanjang perjalanan bakalan kayak gini nih. Keluar dari Zurich bakal ketemu Wallersee teman-teman. Wah. Saya lagi di sambungan gerbongnya teman-teman. Jadi sini ada tempat buat naruh sepeda ternyata. Terus karena rata-rata yang naik kereta ini tuh orang yang mau liburan ya, ini pada bawa koper semua tuh. Tempat naruh kopernya pada penuh. Jadi ada yang ditaruh di sini nih kopernya. Ini sambungannya. Jadi ntar deh kita main ke sana nih. Jadi untuk ruangan yang second class-nya itu dia tuh pakai kompartemen karena ini kereta Eurocity kan, bukan kereta Railjet. Ini Zurich nya masih apa namanya? Kalingan pohon. Aduh, keretanya goyang-goyang. Ini gerbong yang second class nih. Oh, ini tempat naruh sepeda teman-teman tuh. Sama ini buat naruh sepeda, cakep ya. Sama kalau bawa barang besar bisa ditaruh sini kayaknya. Cuman nanti kalau barang besar gitu kan teman-teman nggak ada harganya atau listnya di aplikasi. Kalau sepeda kan ada nih buat tambahan. Teman-teman mungkin harus tanya ke staffnya OBB kali ya. Cakep, gede banget gerbong ini. Terus di sebelah sana tuh, udah mulai pengecekan tiket ya. Saya balik dulu deh, nanti ada pengecekan tiket soalnya. Nah, jadi pengalamannya berbeda dengan kereta yang sebelumnya ya, panoramik ya teman-teman. Kalau yang sebelumnya kan biasanya bagian atasnya ini kan kayak kepotong dulu gitu kan. Kalau ini benar-benar full jendelanya tuh. Jadi kayak naik kereta peluru berasanya. Pengalamannya beda. Saya lebih seneng naik yang ini ya, walaupun memang kalau lagi cuacanya cerah banget, panas ini karena mataharinya sinarnya masuk semua. Tapi ini pengecekan tiket. Terlihat nanti saya sambung lagi. Wah, Austria mendung ternyata asik, nggak terlalu gerah, nggak terlalu panas jadinya. Ini kita lagi melewati stasiun apa ya? Stasiun kecil kayaknya, jadi makanya nggak berhenti
Enggak deng, belum Austria deng, ini masih di Swiss. Nanti nyampe Austria itu kalau udah masuk Feldkirch, dari Sargans ke Feldkirch baru deh. Itu. Jadi barusan habis diperiksa tiketnya teman-teman. Saya langsung tunjukin aja URL-nya gitu kan. Pas buat hari ini gitu. Udah aman. Terus nanti saya mau ngomongin ke teman-teman gimana caranya buat reservasi kereta panoramik ini. Kalau dari Austria Austria menuju Swiss atau Swiss menuju Austria. Sekarang saya masih mau menikmati pemandangan dulu yang wow. Ini di kiri kayak gini. Keren banget. Ini di kanan kayak gini. Pokoknya nikmatin aja deh pemandangannya. Sambil nge-review kursinya yuk teman-teman. Jadi ini di sini ada meja kecil nih. Mejanya cuma segini doang tapi kurang asik sih kalau dibuat tempat makan. Terus di bagian bawah tuh ada kayak tempat menu nih. Ntar kita lihat ya. Lalu ada tempat sampah ya kan. Lalu untuk kursinya tuh semuanya berhadapan ya teman-teman. Nih, kursinya kursi khas SBB coraknya dengan motif dots gitu kan. Yap. Oh. Was ist da denn Apfelsaft? Musst du ein bisschen schütteln. Cappuccino? Entschuldige, danke. Zu viel Kaffee auch. Ya. Cappuccino or later? Ah, yes, no, Leute, okay, first. Okay. Trink das erst hin und dann komme ich zu. Thank you. Terus diantarin cappuccino. Mal Kaffee, na, verlängert. Keretanya lebih ngebut daripada mobil. Kayaknya kecepatannya lagi limit di situ ya. Masih di wilayah Swiss, masih menuju ke stasiun pemberhentian pertama kayaknya di Sargans. Sargans ya? Sargans kayaknya ya. Tadi barusan ada interupsi ini nih. Ada yang nganter kopi cappuccino. Tadi pesan karena kalau di first class biasanya pelayannya nawarin teman-teman.
nawarin buat pesan minum biasanya. Nah, di kereta ini tuh di tiap nomornya ini nih udah ditulis nih kalau udah direservasi nih teman-teman nih. Nah, direservasi dari Zurich sampai Graz, ya kan? Itu tanggalnya 0307 yang paling kiri. Lalu 00163 itu kode keretanya, ya kan? Eurocity 163, Wagen number 309. Jadi tren gerbongnya ini nomor 309, kursi nomor 023. Jadi gitu. Ntar saya ambil lah buat oleh-oleh. Pasang lagi dulu. Oke, sampai di stasiun pemberhentian pertama Sargans. Masih di wilayah Switzerland ya teman-teman. Oh, sepeda banyak banget tuh. Geht das so? Tropische tropische Ölpflanze. Nah, lanjutin yang tadi teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau naik kereta ini ya, teman-teman tinggal buka aplikasi OBB aja, terus masukin misalkan tujuannya mau ke Graz ya kan, ya udah masukin aja ke Graz, lalu originnya dari Zurich gitu kan. Atau kalau teman-teman mau naiknya nanti dari Innsbruck, bisa dari Innsbruck gitu kan. Tapi let's say kita start dari stasiun paling ujung lah ya dua-duanya, dari Zurich menuju Graz. Nah, di situ nanti tinggal pilih tuh jamnya keberangkatan. Kalau dari Zurich jam 8.40, kalau dari Graz sebaliknya saya lupa, kayaknya sih sekitar jam segituan juga ya, 8 akhir atau deket-deket jam 9 gitu ya. Nah, kalau udah gitu nanti ada pilihan tuh di situ teman-teman, buat reservasi kursi atau enggak gitu. Nah, teman-teman harus beli tiketnya yang first class pertama itu. Karena kalau second class teman-teman nggak bakalan dapet opsi untuk gerbong ini. Nah, setelah teman-teman nanti dapat first class ya kan, pilihnya first class. Nah, nanti teman-teman tinggal reservasi kursi include di situ. Ketika reservasi kursi dicek deh, nanti kan ada drop down tuh. Ada gerbong biasa, ada yang panoramik, Wagen tulisannya kalau nggak salah. Pilihlah teman-teman yang panoramik ya. Ntar tinggal di next, ya udah tinggal bayar. Oke, lanjut lagi, ada interupsi tadi dari info. Bentar lagi mau nyampe stasiun Box. Nah, jadi teman-teman misalkan cuman berdua berangkatnya, sama istri, sama anak, sama pacar, sama siapa lah ya, sama teman. Nah, tapi kan ada kursi yang konfigurasinya dua berhadapan, jadi 4. Nah, teman-teman kan kadang mungkin pengennya yang dapat konfigurasi yang berhadapan satu aja kan, biar enak. Nah, itu teman-teman agak sulit tuh, nggak bisa milih, ya kan? Karena secara reservasi OBB itu kan dia sistem ya, yang assign kursi teman-teman, entah teman-teman bakalan ditaruh di mana. Dan sebagian orang di sini, sebagian besar nggak akan tahu mereka akan duduk di mana. Yang penting mereka milih gerbongnya panoramik, ya udah setelah itu mereka akan diassign duduk dimanapun gitu. Tapi biasanya kalau yang saya tahu sistem OBB itu bakalan naro secara bersamaan, secara algoritmanya sih. Tapi saya nggak tahu gimana. Kayak saya ini kan in case dalam keberangkatan dengan anak-anak, saya kan bertiga nih, ya kan, saya registrasi bareng buat bertiga, ya ditaruhnya di kursi yang berhadapan dua-dua gitu, dengan satu kursi kosong di sebelah saya gitu teman-teman. Kita tiba di stasiun kedua pemberhentian Box, masih di wilayah Swiss. Nah, habis ini nggak jauh kita akan nyampe di Feldkirch teman-teman. Jadi perbatasan antara Switzerland dan Austria. Feldkirch itu udah di Austria ya. Barusan ada polisi ngecek karena kita di perbatasan antara Switzerland dan Austria. Cuman nggak diperiksa sih, cuman ngecek aja kalau ada wajah-wajah mencurigakan ya udah. Baru diperiksa ID-nya. Ini mungkin kita masih di Box, kondisi kereta lagi dimatiin dulu dari
lokomotifnya, jadi nggak ada supply power, agak gerah nih, AC-nya mati semuanya, bener-bener mati keretanya. Iya, bener sama kayak waktu kemarin terakhir saya naik railjet yang dari Zurich ke Wina. Memang di box ini agak lama teman-teman, karena ada pemeriksaan. Tuh lagi pada turun kan. Tadi saya lihat di jadwal sekitar 12 menit berhentinya. Nanti mungkin di Feldkirch juga agak lama ya. Ngomong-ngomong, agak tumben ya tadi pelayan yang nganterin kopi ramah. Biasanya pelayan-pelayan dari Austria atau Jerman itu terkenal dengan tata-tatanya tidak ramah sama sekali. Tadi ramah lah, oke lah. Mau ngecek ke gerbong yang non panoramik, cuman rame banget. Ini kayaknya salah satu kereta favorit juga ya. Tadi gerbong yang first class-nya sama second class-nya penuh. Cuman sebagai bayangan teman-teman, kursi Eurocity-nya itu mirip kayak waktu saya naik RegioJet. Yang waktu pertama kali dari Wina ke Praha, itu kan saya naik yang kelas bisnis ya. Mirip tuh yang first class-nya kayak gitu. Nah, kereta udah meninggalkan box sekitar 5 menit lalu teman-teman. Saya ralat dikit, ternyata pergantian gerbong dari di depan ke belakang atau belakang ke depan itu di box ya kan. Ini saya posisi mundur sekarang. Nah, ini pemandangannya nih. Masih berlanjut sampai nanti di Innsbruck ya kan. Karena kita bakalan lewatin kota-kota yang keren sampai ke Innsbruck, sampai ke Zell am See sih harusnya ya. Gitu. Pokoknya puas banget deh teman-teman nikmatin pemandangan sepanjang hari kalau naik kereta ini. Kondisi masih mendung, tapi enak jadinya. Saya mau lanjut review kursinya ya, yang tadi sempat kepotong ya teman-teman. Pas pemeriksaan tiket lupa tuh, belum lanjut. Jadi ini kursi khasnya punya SBB dengan motif bintik-bintik hitam, bahannya fabric, dibilang nyaman, oke lah ya, nggak keras tapi cukup empuk sedikit. Bagian belakangnya ini buat pinggul lumayan nge-support ya kan. Terus di bagian handrestnya bisa diangkat. Oke. Lalu habis itu ada 2 colokan di sini teman-teman. Ini yang atas colokan kecil, nah yang bawah colokan gede nih. Jadi kalau teman-teman mungkin bawa apa ya, overlength cable gitu pun yang extension bisa colok ke situ. Gitu. Terus untuk meja kayak saya tadi bilang, mejanya cuma ada 1 di sini. Nah, yang ternyata untuk penumpang yang sebelah sini dikasih meja juga teman-teman, ada di bagian sini nih. Bisa dibuka nih. Nah, puter. Nah, lucu ya. Ini saya baru tahu loh bisa ada tadi yang ngasih tahu ternyata anak saya nih. Kalau enggak saya nggak bakal tahu bakal ada meja di sini. Jadi antara penumpang kanan kiri punya meja ya untuk dipakai. Kalau misalkan mau makan, mau apa gitu. Lalu kekurangannya dari kereta panoramik ini nggak ada overhead storage. Ya karena dipakai buat kaca semua ya. Cuman di atas tuh ada lampu baca, bisa dipencet, agak tinggi untuk ngejangkaunya. Lalu di sini ada gantungan baju, ada 2. Nah, ini ada tandanya nih. Antara kursi bisa buat naruh bagasi tuh teman-teman, ya kan? Oke, nah kita sampai sekarang lagi di stasiun apa ya? Stasiun apa nih, Mas Alan? Nggak kelihatan pelangnya. Oke, kita lagi berhenti di stasiun. Yap, saya sekarang udah berada di toiletnya teman-teman, yang lokasinya ada di ujung gerbong. Toiletnya bentuknya ini ya, karena di posisinya dibikin di pojok, jadi benar-benar kotak ya, square dan nggak memanjang, jadi enak luas. Space-nya lega loh ini, walaupun terlihat kecil tapi space-nya lega tuh. Ini seperti biasa, ini ada air, cuci tangan, ini ada sabun, iya sabun nih. Terus tempat sampah ya kan, buat barang-barang. Ada colokan juga buat shaver tuh, 230 volt tapi ya shavernya bukan yang 110.
Terus di sini ada tempat tisu, ini buat wipe ya kan, kayak semacam gel buat wipe ini. Kalau teman-teman mau pakai buat buang air, buat duduk di toiletnya. Terus ada nuansa, dikasih apa namanya, apa sih ini namanya, wallpaper Alpen. Enak, luas loh asli. Walaupun kelihatan kecil tapi karena nggak dibikin memanjang ya, di pojok kotak jadi luas. Sini ada pegangan buat bangun dari duduk, bukan bangun dari tidur ya. Ini di belakang mungkin tempat buat kelistrikan nih. Sama ini ada kacanya, ada 3 nih. 1, 2, 3. Ya, jadi enak bisa ngeliat dari samping juga kalau misalkan mau dandan atau nyisir ya. Sama tadi saya ini kacanya bisa dibuka nih. Nah, jadi kalau teman-teman butuh udara segar, nah, dibuka deh. Nah, ya. Oh, ini ada pegangan satu lagi di sini, sama di atas gantungan baju. Oke. Ini nggak tahu kenapa di atasnya disumpal tisu. Oke. Kayak gitu teman-teman. Wo wärst du es dann? Das ist schon mal gegangen. Ada kereta Deutsche Bahn lewat sini. Kayaknya ini kereta yang ke Klagenfurt ya, dari Klagenfurt sampai ke Berlin kayaknya. Kita sampai di stasiun Sankt Anton am Arlberg. Ini biasa dijadiin tempat buat main ski juga nih kalau winter nih di sini nih. Stasiunnya. Tiba di stasiun Ötztal. Satu stasiun sebelum Innsbruck. Ini udah di rute menuju ke Innsbruck teman-teman, dari tadi Ötztal. Landscape-nya kalau lagi summer memang apalagi kalau lagi cerah ya. Kalau buat saya sih nggak terlalu oke ya. Tapi kalau lagi pas autumn atau winter, landscape-nya ini bagus banget. Tapi bukan yang nggak bagus atau gimana ya, bagus. Cuman preferensi saya lebih ke autumn atau winter. Apalagi kalau cerah begini kan, kalau matahari lagi terang banget kan kontrasnya jadi kurang tuh warnanya. Ya kurang seru aja. Terus juga kalau tirainya nggak diturunin kayak gini nih, AC-nya jadi nggak terlalu dingin. Oke teman-teman, lagi di Innsbruck ya kan, udah sampai. Kereta bakalan berhenti kurang lebih sekitar 10 menit. Mumpung lagi berhenti di Innsbruck sekitar 10 menit, saya mau lemesin pinggang dulu nih. Hehehe. Nah iya teman-teman, setelah ini kereta bakalan lanjut lagi berjalan menuju stasiun Zell am See, lalu nanti saya akan turun di stasiun Steinach-Erding. Dari stasiun Steinach-Erding,
saya bakalan lanjut untuk naik kereta fast train ke arah Vienna. Tapi keretanya itu spesial banget karena lewatin satu jalur tempat di mana kota yang sering atau banyak dikunjungi turis dari seluruh dunia tiap tahunnya, yaitu Hallstatt. Makanya saya bilang perjalanan kali ini tuh bakalan full panorama. Oke, kalau gitu sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Pokoknya pantengin terus perjalanan fullnya dari arah barat ke timur. Oke, see you.